bahwa di surat Al-Mu'minun, surat kedua 3 ayat 1 sampai 11, ini artinya bahwa di dalam surat Al-Mu'minun itu, di mana ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, sampai dengan allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, ini sampai 11 ayat ya Bu ya, bahwa sukses menurut Al-Qur'an itu sudah jelas ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Yaitu orang yang beriman khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini kadang-kadang kita sholat juga lupa ya. Nah, ini kita belum sukses menurut Al-Quran. Ini harus dibenahi. Termasuk saya, Bu. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, kadang kalau kita lagi emosi gitu ya, kita memang harus dilatih dengan ucapan-ucapan yang baik, karena ucapan itu menurut orang tua kita dan menurut Al-Quran itu adalah doa. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat, ya kan, ada zakat mal, ada zakat ketika bulan puasa, ya kan. Nah, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, ini yang tidak mengumbar begitu. Kemudian kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, menjaga kemaluan. Kemudian maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nah, kalau kepada haknya begitu. Kemudian barang siapa yang mencari di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kaum hedonis atau paham hedonis ya. Mereka hanya semata-mata mencari kesenangan tanpa adanya peraturan pedoman dari kalau kita dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ada orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Misalkan ya kita diamanati untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, ya kalau lupa ya kita istighfar, cepat-cepat kita istighfar karena tidak sengaja. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, nah, apabila sudah dipanggil dalam azan, kadang kita masih sibuk aja ngurusin ini itu ya Bapak dan Ibu, saya juga sama. Nah, ini kita peliharalah sholat kita agar kita menjadi menjadi istiqomah ya, ketika dipanggil ya udahlah lepasin semua deh, ayo sholat bareng-bareng, yaitu artinya mendirikan sholat sesuai dengan waktunya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus ya, di ayat 11 tadi. Jadi disimpulkan bahwa filosofi sukses menurut Al-Quran itu sebetulnya adalah orang yang beriman. Kalau orang beriman ya udahlah itu sukses gitu. Menurut Al-Quran itu sukses. Kemudian salatnya yang khusyuk, etos kerjanya yang tinggi, produktif. Nah, ini seperti Bapak Panitia Muhammadiyah, ya kan, salah satunya membuka wacana untuk produktivitas teman-teman atau adik-adik, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu yang punya kemampuan sebagai public speaking, ingin menyampaikan ilmunya, bisa produksi di sini, begitu menyampaikan ilmunya. Sharing. Kemudian mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dan berinfak. Nah, kalau ada ya, saya pernah nangis gitu melihat seorang anak dari keluarga yang tidak mampu dalam kurun waktu 3 tahun dia mengeluarkan tabungannya dari celengannya, diberikan kepada bapaknya. Apa ini nak? Ini ayah, aku ingin kurban untuk ayah sama ibu dan keluarga kita. Masya Allah, ayahnya dan ibunya itu sangat sedih dan haru sekali. Dari mana kamu dapat uang ini nak? Sedangkan kamu, bapak ayah dan ibu saja memberikannya tidak tiap hari untuk jajan, bahkan jarang-jarang begitu ya kan? Sering sekali tidak pernah konsisten memberikan uang jajan, tapi anak itu luar biasa, Masya Allah, membukakan celengan untuk orang tuanya untuk berkurban. Betapa mulianya ya ketika anak itu tidak punya harta, tapi dia ingin sekali untuk memberi begitu. Ini luar biasa, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dan hidayah ini.
sepertinya. Kemudian menjaga pergaulan dalam beretika yang baik ya. Kadang memang kita kan berasal dari suku bangsa yang berbeda begitu. Ya, kalau memang menurut suku Medan kalau teriak-teriak itu tidak masalah, tapi bagi mungkin orang Jawa, Solo, Sunda, Bandung atau apa yang ini ya halus-halus Jogja mungkin wah itu orang kasar sekali. Tapi ya itu karena latar belakang budaya yang berbeda, jadi ya kita saling memahami. Bukan artinya mungkin dia beretika tidak baik, bukan, tetapi kadang faktor budaya yang mempengaruhi. Tapi kita semua menjaga lah saling memahami begitu. Kemudian amanah ya amanah itu ya tadi sidik sifat Nabi yang fatonah amanah gitu ya Bu ya, tablik sidik dan amanah itu sudah jelas. Walaupun kita lupa ya segera kita istighfar. Lanjut ke ini Bu, mungkin sebelum saya lanjut atau ini slide-nya. Nah, sukses kata Michael Hart dalam bukunya 100 ini menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Pertama, kejelasan Nabi Rasulullah SAW adalah menebarkan rahmat, keselamatan, dan kedamaian bagi umat manusia dan alam semesta. Itu Allah yang menjelaskan. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini ada dalam Al-Quran, surat 21 ayat 107. Kemudian juga kunci sukses Nabi Muhammad adalah sebagai panutan atau teladan bagi umatnya. Nah ini kita melihat sukses dari Al-Quran. Kemudian indikator sukses, jadi apa sih indikator sukses menurut Al-Quran gitu ya Bu Diah ya? Iya. Ya, Iya Bu. sebetulnya berawal dari apa Bu? Kalau indikator sukses menurut Al-Quran itu apakah langsung ujug-ujug proses, ujug-ujug sedekah, ujug-ujug syukur, amanah? Enggak lah. Semua itu dari niat. Ihdinatul bin niat. Segala sesuatu adalah dari niat. Atau kalau kata orang sekarang mah kerennya komitmen gitu, komitmen awal gitu. Komitmen awal untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk tim, kelompok, keluarga, dan sebagainya. Itu adalah merupakan penentu. Niat dulu, ya kan? Nah, kalau kita niatnya tidak mau bersatu, ya sudah, berarti sampai kapanpun artinya menyatukan pendapat gitu, ya tidak akan terjadi walaupun sudah diusahakan. Jadi niat ini menentukan baik dan buruk perilaku seseorang dan hasil yang didapat dari niat tersebut. Nah, selain niat, apa sih indikator sukses menurut Al-Quran itu? Ya tentunya iman dan takwa seperti tadi dalam Al-Mu'minun 1-11 ya Bu Dia. Nah, apakah hanya cukup iman dan takwa kita sholat, puasa, rukun iman kita laksanakan, rukun Islam dan sebagainya? Oh enggak, kita harus dengan ilmu, baca Al-Quran juga dengan ilmu. Apabila kita tidak ada ilmunya, ya seperti kita berjalan di gua yang gelap begitu. Kecuali kalau masih anak-anak berproses, ya kan. Nah, tapi kalau sudah seperti kita ya adalah ilmunya begitu, karena selalu berproses Bu. Kita tuh mendapatkan ilmu kan tidak ujug-ujug seluas sekeranjang, tapi kan kita sedikit demi sedikit melalui proses. Nah, juga sukses itu apakah hanya menyendiri, tidak perlu silaturahim? Oh, enggak dong. Kalau untuk sukses ya tentunya menguji kesuksesan itu ketika kita ada silaturahim begitu. Nah, contohnya seperti ini kan, misalkan Pak Ustadz Hari juga sukses dengan silaturahim untuk mengembangkan panti asuhannya dan bersedekah. Ya sedekah kalau punya ilmu ya bersedekah dengan ilmu, kalau punya materi ya dengan materi begitu. Semua tergantung dari niat. Nah, karena kalau kita memberi itu insya Allah sebetulnya semakin kita memberi seperti kita menggali sumur itu semakin dalam pahala kita sebetulnya bukan
air itu bukan semakin berkurang, malah semakin tambah, semakin digali semakin tambah, begitu katanya filosofisnya. Kemudian amanah, ya kan, ya sepahit apapun hasilnya ya kita amanah menyampaikan. Dan sepahit apapun hasilnya juga dengan kita sudah silaturahim, sedekah, amanah, kita hasilnya bersyukur kepada Allah. Apakah masih kurang atau apa, ya itu kan keinginan manusia kan, karena kita tahu bahwa musuh terbesar di diri manusia, musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri, nafsunya sendiri kan gitu. Sama termasuk kita sifat tidak bersyukur. Nah, itu sebetulnya musuh untuk diri kita, untuk kita sebetulnya musuh. Musuh itu bukan ada di luar, tapi di dalam diri kita sendiri sebetulnya yang paling utama. Kemudian qanaah, yaitu tadi setelah syukur, ya udah deh, aku hasilnya seperti ini, sudah usaha. Ya kalau pengen keinginan terus kan memang nafsu ya, manusia itu tidak pernah ada puas-puasnya gitu. Jadi ya udah qanaah aja, santai aja, kemudian slow aja gitu. Semua udah ada yang ngatur. Yang penting kita istiqomah gitu, ya kan, konsisten begitu. Ya insya Allah ini juga untuk saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu, kita mengingatkan ya, kita di sini bukan mengajari, tetapi mengingatkan indikator sukses itu seperti apa menurut Al-Quran. Apakah punya harta, punya banyak harta, banyak anak dan sebagainya, ya mungkin itu salah satu juga dari hasil, ya kan, proses menuju sukses. Tergantung niatnya gitu kan. Lalu berikutnya, dia ayo sambil ini apa namanya? Mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, boleh disela ya Bu? Ya boleh, silahkan Bu. Saya mau nanya gini Bu, kadang-kadang kan kita ngelihat ada orang yang sukses ya, tapi banyak juga yang tidak sukses. Dan kalau orang yang tidak sukses biasanya kan menyalahkan, misalnya, memang sudah nasib saya tidak pernah sukses, memang saya mungkin sudah ditakdirkan jadi orang yang gagal gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka menyalahkan penciptanya juga Bu, mungkin kadang-kadang jadi ya itu jadi malas beribadah gitu kan, karena mereka merasa memang sudah takdir saya begini, ya sudahlah saya terima, tapi jadi itu kan malah tidak baik sebenarnya kan ya Bu. Sebenarnya kalau dia tidak introspeksi diri kan itu kesalahannya mungkin kesalahan diri dia sendiri, bukan karena kesalahan memang dia ditakdirkan begitu ya Bu. Jadi gimana Bu untuk orang yang merasa bahwa dia tidak sukses gitu, apakah memang itu kesalahannya di diri dia atau memang sudah suratan takdir dia harus memang tidak sukses, gimana Bu? Baik Bu Dia, ini ada filosofi sukses, contoh anekdot aja ini Bapak dan Ibu. Ini betul ya Bu Dia. Jadi kalau ini kita yang beriman itu tadi sukses menurut Al-Quran itu adalah orang yang beriman, bertakwa. Jadi apapun hasilnya kita sudah pertama dari niat, proses. Nah tadi Bu Dia bilang kok masih ada kesialan ataupun kegagalan gitu. Apakah dari dirinya atau dari siapa gitu. Nah ini sebetulnya kegagalan itu adalah sukses yang tertunda kan ya Ibu, kalau menurut teori motivasi. Teori motivasi selalu mengatakan seperti itu. Seperti seorang raja nih, dilahirkan, dia bukan dilahirkan, tapi dia dibuat gitu. Dia ditempa dengan cemoohan, kemudian ditempa dengan pisau, parang, kemudian busur, dan sebagainya. Jadi ada proses menuju ke sana, gagal, kemudian berhasil, dan dia akan menjadi seorang raja. Jadi contohnya seperti itu Bu. Jangan kecil hati kalau kita mengalami kegagalan dalam menempuh kesuksesan ya. Itu karena setiap orang tidak akan melihat perjuanganmu, mereka hanya melihat kesuksesanmu, ya kan? Nah seperti itu. Dan bilang apa suksesnya begitu. Nah, ini juga kadang misalkan seorang itu punya ide untuk membuat pesawat, mungkin orang itu tidak memperdulikan, ya kan? Mungkin seperti Pak Hari juga ingin mengembangkan panti ini, mungkin tidak ada yang memperdulikan, bahkan menertawakan, lalu mencemooh, melawan, ya kan? Tapi ketika Pak Hari nanti sukses untuk mengangkat panti ini menjadi
mengarah ke ideal, artinya mengangkat harkat dan martabat, ataupun di pasal 33 itu kan kita membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian khususnya panti asuhan. Nah, maka Pak Hari akan menjadi pemenang. Hore! Pak Hari Amin. ternyata Amin, amin, ya hebat. Rabbal Alamin. Begitu, seperti itu. Ya kan, Pak? Nah, Amin. Terima gitu. kasih Bunda. Amin. Ya, sukses tidak semudah dilihat juga. Kalau Iya. bilang mungkin Pak Hari sekarang dianggapnya setengah sukses lah, karena ada tadi rencana yang belum terrealisasi ya Pak Hari. Jadi masih proses Tantangannya untuk besar menuju ke Bunda. sana. Tapi orang-orang bilang, ah itu mah gampang begitu. Tapi ya itu, susah kan Pak Hari? Luar biasa. Luar biasa sukses, apa susahnya prosesnya. Tapi ketika sejuta hal dapat menjatuhkan Pak Hari, ya saya contohnya Pak Hari nggak apa-apa ya. Karena nih guru saya gantian nih saya. Guru saya juga, kita sharing Pak Hari. Ketika sejuta hal dapat menjatuhkan Pak Hari, temukan satu alasan untuk membuat Pak Hari berdiri lagi dalam rangka mengembangkan santri atau pesantren yang sangat mulia ini. Maksudnya seperti itu. Karena saya juga dari kecil yatim, Pak. Ya, gitu. Nah, ini Bu Dia tadi bilang, apa sih, Bu, kegagalan itu apakah dari dirinya sendiri atau dari orang lain? Ini saya sebetulnya sudah buat video juga nih, Bapak dan Ibu, biar kita agak apa ya, tidak kaku lah, tidak ini nonton sebentar gitu. Tapi kok nggak bisa dibuka? Tadi waktu saya coba bisa dibuka. Tadi sempat ada suara kan ya, tapi mungkin ini dari ini dari jaringan mungkin. Nah, jadi Bu, yang Ibu tanyakan, kalau menurut teori motivasi, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tapi kalau menurut agama, filosofis agama ya, kita berpedoman pada apa tadi Al-Quran dan hadis, bahwa kegagalan itu sebetulnya adalah ujian, Bu. Pertama adalah ujian. Kedua, mungkin kita harus koreksi diri. Nanti kita analisa deh dengan metode SWOT ya, ada strengths, weakness, opportunity, dan thirst gitu. Nanti dari Pak Rubini saya belajar juga nanti sama ya, itu kita lihat seperti itu. Jadi tinta kehidupan menurut Al-Quran dan hadis itu lihatlah kepada dirimu. Kenapa gagal terus? Mungkin gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Kok gagal terus, sial terus. Ya lihat tinta kehidupan yang dia buat, yang dia torehkan, apakah tinta hitam atau tinta putih, begitu kan ya? Kalau mungkin, oh ini gagal melulu, apa sih yang salah di diri saya? Nggak usah ke dukun, nggak usah ke mana-mana. Ngapain malah kita murtad atau apa ya? Apa sih namanya Pak Ustadz tuh? Akidah. Ah? Pemurtatan akidah Bunda. Betul. Ngapain ke dukun? Banyak ya punten ya yang kita mau mencari apa gitu, dipaksa gitu ke dukun supaya berhasil gitu. Nggak usah, koreksi aja. Apakah saya ibadahnya tadi ya, sholatnya yang menurut Al-Mu'minun itu, apakah sholat saya berkurang, apakah sedekah saya kurang, iya, apakah amanah saya tidak amanah, apakah tadi saya kurang hablum minanas, silaturahmi gitu kan. Sebetulnya banyak sekali yang indikator sukses atau indikator sukses itu. Nah, kita lihat salah satu apakah kita kurang atau bagaimana, ya kita perbaiki pelan-pelan. Memang seperti itu. Di selain ujian, Bu Dia. Iya, siap. Di chat ada beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin ya, sudah Pak, sudah saya catat Pak, sudah saya catat. Terima kasih Pak Hari, sudah. Ya baik, bisa dilanjut Pak Hari? Silakan. Ini Bu Dia mau ditanyakan dulu atau lanjut dulu nih? Ya. Ini kalau pertanyaannya nanti apa sekarang Pak Hari kita bacakan? Nanti boleh, kan sesi ketiga kan nanti ada Pak Hari, sesi tanya jawab ya. Oke, silakan. Dilanjut dulu aja Pak Hari. Ya, silakan lanjut. Dilanjut dulu Pak Betati, dilanjut dulu. Dilanjut dulu. Baik, ini ya, filosofis orang yang berhasil itu dia menumpuk kegagalan. Kemudian kalau filosofis orang yang sukses, dia mengangkat kegagalan itu. Dan menepis semua kegagalan-kegagalan, tentu saja secara bertahap.
Kemudian orang sukses juga dia pertama apakah tiba-tiba sukses? Enggak dong, dia dari niat, dari mimpi. Kemudian dia pertama pesimis, egonya, relativitasnya bagaimana, sosiatinya gimana untuk mencapai suatu tujuan seperti tadi yang saya katakan bahwa itu memerlukan proses. Nah, ada lagi berikutnya. Nah, ini hampir selesai. Kalau ketika sekolah, ketika SMA hampir. Kemudian ketika kuliah dia sudah mencapai titik puncak, ya kan? Jadi seperti Mbak Najwa ya dari pesantren, sekarang meniti kuliah untuk mencapai puncak kesuksesan satu tentunya. Nah ini kan niatnya beliau ingin kuliah, nah seperti itu cara mencapainya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur dalam kendala menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu, dia selalu mengeluh gitu. Tapi kalau orang sukses ya sabar saja dan terus menerus dicari kekurangannya apa, dianalisa dan kemudian diperbaiki perlahan-lahan. Ada dua tipe orang nih, contohnya nih Bu Diah nih dan rekan-rekan sekalian, adik-adik Bapak dan Ibu, ada yang terperosok nih di dalam lubang nih. Mana nih kira-kira Bapak dan Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua, tipe dirimu yang mana nih? Yang merenung, nunggu SOS, atau dia kreatif, mencari solusi untuk naik lagi ke atas, ya kan? Nah, gitu, dengan senyum, smile, dan semangat, bukan karena terus yang ngomong katanya, wah, Bu Tati kan udah ini, jadi ngomongnya begitu. Oh, tidak, itu tergantung dari karakter, niat, dan juga filosofis hidup yang dia pedomani gitu. Ya kan? Banyak juga filosofis religius orang nih alim ulama punten. Saya punya guru dulu dia tidak mau dibayar Pak Ustadz dan rekan-rekan sekalian. Kenapa Bu? Enggak, saya udah lillahi ta'ala. Tadi Pak Ustadz bilang hadiahnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, lebih dari segalanya gitu. Tatkala kita melihat ke rumahnya ya, kirain kita teh nggak mau, bukan dibayar, artinya kita infak gitu ya, memberikan infak gitu, tidak mau gitu. Ketika lihat di rumahnya, oh ya Allah, masya Allah, hanya ya itulah begitu. Tapi beliau tuh sangat luar biasa semangatnya dan di depan kita sangat luar biasa kaya gitu, terlihat kaya. Kaya apa? Kaya akan ilmu agama. Mungkin kalau orang materialis kan gini, oh dia nggak punya apa-apa. Jadi ngukurnya adalah harta gitu. Nah, tapi kalau beliau enggak, pede aja walaupun nggak punya apa-apa, beliau percaya diri bahwa orang kaya adalah yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang religius gitu. Tapi kalau orang materialis kan, aku kalau nggak punya apa-apa, aku nggak akan dihormatin orang nih, nggak akan dihargain orang gitu. Jadi aku harus mencari kekayaan itu sampai aku punya ini, punya itu, baru aku akan dihargai orang. Ternyata hasilnya tidak dihargain juga, malah jadi depresi kan begitu ya. Jadi filosofisnya berbeda-beda. Baik, mungkin Bapak dan Ibu, adik-adik ada yang mau mentes IQ-nya, boleh nih, ada klik tautan di bawah ini ya, bit.ly. Ibu narasumber, izin saya bertanya dulu, bisa Ibu? Boleh. Iya, izin Bu. Kalau antara IQ dengan kesuksesan kaitannya ada nggak Bu Ume? IQ kita nanti bisa menentukan kesuksesan kita. Mungkin IQ yang tinggi atau IQ yang bagaimana yang bisa sukses, atau mungkin IQ yang biasa-biasa saja juga bisa sukses. Jadi apakah ada kaitannya antara IQ seseorang? Betul, Bu, ini kan hanya salah satu tes IQ untuk melihat kecerdasan seseorang, kejeniusan seseorang, ya kan? Seperti tadi kita tokoh dunia, bahkan Nabi Muhammad juga beliau seperti biasa-biasa saja, tetapi beliau sukses, ya kan? Nah, sebetulnya tes IQ ini salah satu saja indikator untuk proses kesuksesan. Ini hanya 20%, Bu. Menurut teori, IQ ini penentunya intelijensia kita ini hanya 20%. 80%-nya apa? Emosional. Emosional quantity dan religious quantity gitu. Jadi itu antara religious quantity, emotional quantity, dan maksudnya bukan religius, spiritual.
SQ ya, spiritual quantity, emotional quantity, dan intelligence quantity. Itu baru 100% itulah yang dikatakan orang itu sukses. Jadi IQ ini tidak menjamin, Bu, walaupun dia cerdas, tapi kalau emosionalnya tidak cerdas, spiritualnya juga tidak cerdas, ya mungkin belum dianggap sukses. Begitu menurut teorinya, Bu. Demikian, Ibu, mungkin ini boleh dicat nanti hasilnya bit.ly garis miring tes IQ atau versi Anda. Nah, kalau udah ada yang nyoba, boleh kita sambil ngobrol lagi ya, Bu Diah, nanti disampaikan hasilnya. Pak Hari juga boleh nyoba kalau belum pernah nyoba. Pernah nyoba belum? Teman-teman yang lain mungkin ya, Bu Dwi, Pak Sadono, Pak Daryono, dan para mahasiswa, mahasiswi semua di sini. Demikian, Ibu. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Itu nanti kalau sudah dicoba hasilnya kan ketahuan tuh, Bu. Nanti bisa terbaca. Nanti bagaimana kita bisa mengetahui tes dari tes IQ itu bisa ketahuan apa bagaimana nanti? Bisa, Bu. Tetapi kan itu tidak menentukan, Bu. Tadi saya bilang bahwa itu tidak menentukan, itu hanya 20%. Ini kan ya permainan sajalah untuk arah mengetahui intelijensia kita gitu. Ya, Bu. Mungkin sambil kita melihat teori selanjutnya, filosofi sukses tadi itu. Saya lagi nyoba juga nih, Bu. Lagi nyoba ya, Bu, yang ya. tertarik juga saya jadinya. Ini ke masalah puncaknya. Tadi itu baru pengantar dan filosofi sukses menurut ilmu kewarganegaraan tahun 2000 sebetulnya ada 3 kaum melihat kesuksesan itu dari sudut pandang spiritual atau disebut kaum religius. Kemudian ada yang melihat sukses itu dari sudut pandang material, itu adalah paham materialisis. Kemudian ada yang melihat sukses itu dari sudut pandang. Nah, apa sih artinya dari ketiga tersebut? Seperti itu. Ini saya buka filosofi sukses itu. Contoh tokoh filosofi sukses secara salah satunya beliau itu sebagai teknokrat maupun alim ulama adalah Profesor Habibie ya, Bu. Nah, itu beliau contoh kaum yang religius meskipun beliau dan juga Abdurrahman Wahid ya, presiden kita yang lalu kalau besarnya. Kalau alim ulamanya ya seperti Agim, beliau kan sekolahnya tidak tinggi ya, tetapi beliau sukses di bidang religi. Kemudian juga ada tokoh materialis yang sangat bagus, Bu, di Indonesia, yaitu contohnya adalah Bob Sadino, Bu, pengusaha kita. Itu beliau sukses di bidang usaha gitu. Kemudian juga filosof kaum hedonis tuh yang skeptis ya, yang skeptis bahwa mereka hanya menginginkan kesenangan saja tanpa melihat yang aktual gitu. Jadi bagaimana caranya dia menghilangkan rasa sakit, rasa takut, begitu. Halo, ini masih kedengaran suara saya? Masih, Kedengaran, Bunda. Bu? Kedengaran, masih kedengaran. Masih ya? Ya maaf, soalnya silent semua ini, kayaknya lagi loading laptop saya. Nah, ini. Bapak dan Ibu, seperti ini ya tadi saya sampaikan. Iya, Bu. Suaranya nggak kedengeran?
Silahkan Bunda. Ya. Ya, suaranya. Ya udah lanjut. Bu Tati suaranya nggak kedengaran ya? Belum bersuara tampaknya. Iya, belum bersuara. Bunda suaranya belum terdengar. Ada trouble di mana ya? Kok suaranya putus. Nah, ini ada gangguan sedikit, Budia. Ya, Halo. Maaf, Silakan. ya gangguan lanjut Bu. ya. Ya. Lanjut. Ibu, Eh, waktunya Ibu. Waktu ya, Ibu. ya Ingat waktunya baik. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik. Jadi contoh tadi ya Bu ya, yang bagaimana sukses itu sebetulnya dari cara pandang kita melihat saja, dan paham apa yang kita pedomani, apakah pedoman secara religius, kita masuk ke paham religius. Dia paham religius itu yang idealis tuh mereka tidak peduli dengan harta kekayaan. Yang benar bagi mereka adalah sukses itu ketakwaan gitu. Tetapi kalau paham yang materialistis, yang skeptis ya, jadi ada dua nih teorinya. Ada skeptis dan idealis. Jadi kalau materialis, kaum material itu, paham material itu ada yang idealis, ada yang skeptis. Kalau yang materialistis, paham yang skeptis itu mengatakan bahwa semua itu bagi dia kesuksesan itu adalah merupakan benda. Sampai dia tidak mengenal Tuhan juga, dia tidak kenal yang gaib gitu, tidak percaya dengan gaib, itu menurut paham materialistis skeptis gitu. Tapi kalau materialistis, paham materialistis idealis, nah dia ada keseimbangan dengan paham religius begitu. Tapi jadi selain dia kesuksesan di bidang materi, profesi, pangkat, karir, dia juga diimbangi dengan idealis spiritualisnya gitu. Kemudian ada pandangan seseorang yang memandang bahwa kesenangan adalah di atas segala-galanya. Artinya bagi dia meskipun dia menjadi teroris, meskipun dia jadi broker politik seperti Hercules ya. Hercules kan sebagai broker politik tuh. Kemudian Kusni Kasdut dulu sebagai apa namanya, pembobol 13 mutiara di Gedung Gajah itu tahun 80. Kemudian kemarin tuh ada Cina masuk ke gorong-gorong air dari LP Tangerang itu karena membawa narkoba, bandar narkoba lah ya. Contoh-contoh seperti kemudian teroris dan sebagainya, itu kalau menurut kami ya itu sebagai kaum hedonis yang skeptis gitu. Jadi pandangan mereka bahwa kesenangan semata menjadi kesuksesan buat mereka begitu. Walaupun mencari uangnya dari cara-cara yang tidak halal. Tapi bagi teori yang hedonis menurut Epikures itu adalah tokoh atau filsuf, tokoh hedonis. Nah, beliau punya sekolah tentang paham hedonis ini, tapi paham hedonis yang idealis, bukan yang skeptis gitu. Jadi yang tetap mengacu kepada ketenangan, kepada kebaikan gitu, dan tidak hal yang aneh-aneh. Kalau menurut paham hedonis idealis begitu.
Contoh-contoh lain mungkin banyak ya Bu Dia, tokoh-tokoh yang pahamnya kemana. Nah sekarang artinya kita mau menggunakan filosofis mana nih dalam kehidupan kita menuju sukses itu. Apakah yang Iya. keseimbangan atau bagaimana ya kan? Ini maaf nih slide-nya agak ada gangguan jadi saya tidak bisa mengupload. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang cantik dan ganteng serta baik hati. Ibu, Ya, slide Bu sudah dibuat narasumber, namun ada kesalahan. Ya baik Bu, kami kembalikan kepada Ibu pemandu. Ibu narasumber, maaf, saya mau ada satu yang ingin saya tanyakan Ibu. Untuk ini Bu, kaum hedonis ya, seperti kita ketahui kan di tayangan-tayangan media TV atau di mana itu kan banyak ditayangkan apa orang-orang yang kaya lah ya, seperti mungkin Alhamdulillah. pejabat, selebritis atau pengusaha itu kan mereka kan itu apa kalau setiap orang kaya itu masuk kaum hedonis atau ciri-cirinya apa sih kalau kaum hedonis itu ciri-ciri dikatakan bahwa mereka itu disebut sebagai orang apa kaum hedonis itu seperti apa Bu? Yang tadi seperti saya bilang mungkin pengusaha, terus selebritis di media-media yang kita lihat tayangan di televisi kan kadang-kadang mereka memamerkan kekayaannya, memamerkan dia punya apa gitu kan. Itu apa disebut kaum hedonis Bu? Bu, kalau ini ada dua ya Bu, tadi seperti saya bilang hedonis skeptis dan hedonis idealis ya Bu ya. Kalau hedonis yang idealis kan yang dibilang Epicurus ini hidup hedonis idealis itu dia merupakan memang kebahagiaan menjadi orientasi, tetapi dia tetap menggunakan norma-norma spiritual. Tapi kalau yang skeptis, itu ciri-cirinya seperti ini Bu, salah satunya tadi diuji aja saat ada uang kaget gitu. Ada uang kaget, wah dapat uang warisan misalkan contohnya nih, atau donasi donasi dari para Diberikan donatur amplop. misalkan. Dia bisa nggak sih memanage-nya gitu. Nah, ketika dia nggak bisa memanage, dia konsumtif kan, beli ini, beli itu, tanpa dia membuat perencanaan, planning, organizing, actuating-nya, dan bahkan controlling-nya dia nggak dilakukan gitu. Itu Bu, salah satu contohnya Bu ya, mungkin di selebritis kita sering ini ya, mereka orientasinya hidup nih susah banget gitu kan. Ya oke sih, memang uang tuh dibawa mati nggak sih? Dibawa mati nggak Bapak Ibu uang tuh? Enggak lah. Dibawa Bu dia, Iya ya, dibawa ya. Pak Hari dibawa nggak? Bu Dwi, dibawa untuk Kakak biayanya. Dono, Mas Daryono dan sebagainya. Dibawa itu uang itu, tapi dengan amalan. Ya, uang itu kita gunakan sebagai amalan, yaitu uang kita yang dibawa gitu. Jadi ya seperti itu. Contoh kaum hedonis itu tidak berpikir ke sana Bu. Jadi dia hanya berpikirnya orientasinya senang-senang aja. Kemudian gaya hidup besar pasak daripada tiang. Ya tadi saya katakan konsumtif. Ya kan Bu? Misalkan memang sih kita boleh saja membahagiakan anak mungkin dengan ulang tahun kita pesta, dengan menikahkan kita pesta dan sebagainya. Tapi kalau uangnya mohon maaf pinjam untuk apa? Nah, kita lihat dong filosofis menikah itu, ini contoh menikah. Contoh menikah itu filosofisnya apa sih? Yaitu hanya ijab kabul dan dua orang saksi, begitu kan? Nah, kenapa sih? Ya kalau misalkan kita punya uang berlebih dan tidak meminjam, boleh. Itu kita untuk mengundang dan mengumumkan bahwa kita sudah menikah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang akhirnya menjerat diri kita, yaitu salah satu masuk ke orang yang paham hedonis. Dia kan yang penting wah begitu dipandang orang. Seperti itu Bu. Nah, filosofis Iya, mana yang dia anut kan? Nah, iya. mereka juga bercirikan individualis dan diskriminatif. Jadi kadang ya egoisnya tinggi gitu ya Bu ya. Ya derita lu kan ada yang begitu kan ya kalau ada cerita apa ya ini sambil guyon gitu kan. Itu jadi Izin Ibu, maaf, terima kasih Bu. Untuk waktu Bu mungkin sudah segera slide-nya mungkin bisa dipercepat Bu. ya. Jadi seperti itu. Ini Bu ya tokoh-tokoh hedonis skeptis, psikopat. Nah, ini Bu bisa juga pernah ada kasus penembakan umat muslim di Masjid Swedia ya tahun 2018. Terus kemarin juga penusukan Syekh Al-Jaber ya sama apa si Alvin Andria itu. Itu masuk ke dalam hedonis juga Bu. Dia orientasinya apa gitu. Ya kesenangan semata mungkin mencari
apa berita-berita agar dia terkenal dan sebagainya. Kemudian contoh tokoh hedonis skeptis teroris juga, ya kan? Nah, seperti itu. Banyak ya Jadi contoh-contoh. demikian Bu, hedonis idealis menurut Epicurus sih beliau mengatakan bahwa hedonisme itu adalah perihal hidup yang tenang, tanpa kerakusan, ketakutan, dan tanpa pemanjaan terhadap keinginan-keinginan aneh. Nah, ini menurut hedonis idealis. Jadi itu berbeda ya, paham hedonis idealis dan paham hedonis skeptis tadi. Yang tadi saya contohkan yang senang-senang dan menghalalkan segala cara itu skeptis Bu, hedonis skeptis. Yang idealisnya justru menurut Epicurus bertolak belakang. Jadi perihal hidup yang tenang, tanpa kerakusan, ketakutan, dan pemanjaan. Nah, itu aplikasinya nanti oleh kita mau orientasi kemana? Ke religius, kemudian ke materialistis skeptis, atau ke hedonis skeptis. Ya, Bu. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin waktunya Ibu sudah cukup untuk Ibu paparan mungkin. Sementara ya Bu Dia mungkin ada dari nanti kita dari pertanyaan mungkin nanti bisa di ini ya Bu, kita lanjut ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber ya, pembicara Ibu Tati Herlia SIPMM yang telah menyampaikan paparannya dengan begitu gamblang ya, begitu lugas dan jelas ya. Selanjutnya mungkin mengingat waktu ya, kita semakin siang ya, jadi mungkin nanti ada sesi pertanyaan yang bisa Ibu jawab juga ya Bu ya. Selanjutnya mungkin kita buka untuk sesi pertanyaan tanya jawab dari audiens semua yang ada di sini, mungkin yang hadir atau yang ini bisa menanyakan langsung melalui chat yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik Ibu, ini ada chat yang masuk ya Bu, ada pertanyaan masuk nih dari audiens kita ya, dari Bapak Wira, dari Bapak Adwira Bu. Ya. Begini Bu, beliau menanyakan, apakah sukses itu bisa direncanakan? Misalnya saya sekarang ini memulai usaha dan saya mau sukses 5 tahun lagi. Jadi apakah sukses itu bisa direncanakan Bu? Mohon coba di penjelasannya Bu dijawab. Terima kasih. Suaranya di-mute Bunda. Di unmute. Baik, Bu Dia, terima kasih Pak Hari, semuanya Bapak dan Ibu yang baik hati. Apakah sukses itu direncanakan? Ya tentu dong direncanakan gitu ya. Kalau menurut tadi kita melihat teori ada niat gitu. Nah, menurut teori juga ada niat. Menurut saya juga betul Bu, ada rencana. Jadi sebetulnya rencana itu bukan ketika kita sudah besar begini atau kita waktu masih kecil kita, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Enggak juga, bukan itu. Itu adalah rencana yang kesekian. Tapi rencana yang awal itu adalah semenjak pranatal, Ibu. Pranatal itu adalah semenjak belum dilahirkan, di dalam kandungan. Nah, ketika umur 4 bulan ditiupkan napas kita, ini kayak saya gitu contohnya gitu ya. Mungkin orang tua kita, pastilah orang tua kita kan menginginkan hal-hal yang baik buat kita kan ya, Bu Dwi, Bu ini Mbak Iin, Mbak Indah gitu. Pasti mendoakan. Nah, setelah itu kan sudah ada rencana ya Bu, pasca Natal. Nah, ini anak ini semoga anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa bangsa, agama, dan orang tua. Kemudian Natal pas lahir diazankan, ya kan? Nah rencananya setelah lahir anak ini mau menjadi apa? Tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, itu rencananya, ya kan? Anak yang berguna gitu kan? Nah, kemudian pasca Natal itu ketika anak itu sudah mulai belajar membaca, berhitung, anak cita-citanya menjadi apa gitu. Nah, itu kan merupakan rencana juga, ya kan? Nah, berarti itu dia rencana tetap menjadi anak yang soleh, soleha, berguna bagi nusa dan bangsa. Mulai dia aplikasi bergunanya itu mau jadi apa gitu. Dia mulai mencari tuh, merencanakan, mencari rencana yang kira-kira dia berguna itu mau jadi apa.
mau jadi insinyur, dokter, wirausaha, kemudian pengurus masjid, alim ulama, mohon maaf. Kemudian dia mau menjadi tokoh politik dan sebagainya, Bu. Jadi itu proses rencana itu sebetulnya satu, rencana menjadi anak yang soleh dan solehah berguna bagi nusa dan bangsa. Itu lalu diaplikasikan tahap demi tahap. Jadi tidak tiba-tiba umur 30 tahun baru punya rencana. Enggak, Bu. Menurut Henry Fayol, teori Henry Fayol kan ada teori POAK gitu ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Jadi planningnya itu dari tadi pranatal, kemudian pasca Natal, pasca Natal. Kemudian actuating, organizing. Organizing itu ya sudah ketika dia sudah mulai merencanakan saya mau jadi insinyur atau saya mau jadi dokter. Nah, mulai dia merencanakan, hai saya harus ke IPA nih sekolahnya. Ya kan mulai dia mengorganizing dirinya. Tujuannya dia mengorganising, oh saya harus ngambil IPA, oh saya harus kuat di matematika dan sebagainya. Kemudian actuating ya ketika dia kuliah tuh kelihatan. Nah, ketika kuliah dia masuk ke kedokteran ya kan, masuk ke kedokteran, setelah itu controlling. Setelah jadi dokter dia kontrol ya kan, apakah saya itu benar-benar dokter yang berguna atau saya membuka malpraktek gitu. Nah, ini banyak kan yang dokter yang menjadi akhirnya lempar setir, dia masuk mendukung malpraktek. Banyak ya Pak Ustadz? Gitu. Nah, Pak Ustadz, halo. Bu Dia, Bu Dwi. Ya, seperti itu Bu. Jadi sebetulnya rencana itu sejak kita di dalam ibu kita. Ya, jadi memang sukses itu memang butuh rencana ya Bu. Iya dong, pasti. Dan sebenarnya itu ada di tangan kita ya. Kita mau apa, mau jadi apa itu kita yang menentukan sebenarnya. Selain takdir Allah ya. Betul Ibu. Ya baik Bu. Baik, mungkin itu nanti jawabannya yang bisa diterima oleh Pak Wira ya. Apa yang tadi ditanyakan sudah dijawab oleh Ibu narasumber kita ya. Selanjutnya ini Bu, ada lagi chat yang masuk berikutnya ini dari Ibu Prima, Mbak Prima mungkin ya, Mbak Prima Cahyani. Ini Mbak Prima menanyakan begini Bu, tadi dikatakan ya waktu tadi menyampaikan paparannya ada di slide 8 mungkin ya tadi. Kunci sukses Rasulullah itu sebagai pemimpin negara ya, sebagai pemimpin Madinah dan pemimpin agama Islam khususnya ya. Karena beliau itu sebagai panutan, sebagai contoh teladan ya. Mohon penjelasannya Bu, kalau seperti yang bukan pemimpin seperti kita mungkin kan bukan pemimpin agama, bukan pemimpin negara, itu seperti apa Bu sukses kita? Demikian Bu, terima kasih. Baik Bu pemandu Bu Dia Ismawati. Bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Prima itu, mungkin iya, beliau Prima mahasiswa Cahyani. Ya, mahasiswa. Mungkin mahasiswi mungkin ya. Mahasiswi. Mungkin saya ambil contoh begini Bu, kita ambil di pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 ya. Karena kita kan kalau bicara landasan pemikiran kan bisa berdasarkan landasan teori, landasan historis maupun landasan yuridis. Nah, saya ambil dari landasan yuridisnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 bahwa semua warga negara itu berhak dan wajib ikut bela negara. Seperti kami core bisnisnya di pertahanan ini, Bapak dan Ibu, Pak Ustadz ya, kami di bela negara core bisnis kami. Nah, contoh itu satu adalah pasal di 27 masalah bela negara. Undang-Undang Dasar 45. Jadi Rasulullah memang di zaman beliau itu kan waktu itu adalah menyampaikan firman-firman Allah ya Bu, berjuang untuk menegakkan agama Islam sebagai agama yang dipanuti oleh seluruh umat di dunia ini. Tapi kalau bukan mengacu ke beliau, tetap kita mengacu kepada keteladanan beliau, bahwa diaplikasikan dengan profesi kita Bu di zaman sekarang. Contohnya salah satunya menjadi anak yang berguna nusa dan bangsa. Ya oke, misalkan ambil salah satu bela negara. Bela negara itu apakah harus menjinjing senapan? Enggak kan?
Nah, bela negara itu kan bisa juga dengan kita ikut didikan kewarganegaraan gitu, dari mulai SD sampai perguruan tinggi kita belajar mengenai bangsa dan negara ini. Kemudian juga melalui profesi, kalau Mbak siapa Prima tadi di kuliah ngambil jurusan apa? Ya udah Ananda semestinya kalau memang ingin ikut teladannya Rasulullah, ya fokus di dalam niat untuk menjadi anak yang solehah, berguna bagi nusa dan bangsa di bidang profesinya, begitu. Jadi belajar dengan rajin, memberikan kebanggaan kepada orang tua, dengan tidak keluar dari pedoman Al-Quran dan hadis, begitu, Bu. Nah, jadi contohnya bela negara seperti itu melalui profesi. Dan satu lagi bela negara itu melalui tadi memanggul senapan itu ya, kita bisa berlatih di kemiliteran. Jadi menjadi militer sukarela atau militer wajib begitu. Nah, kalau ke profesi ya udah Ananda ikuti langkah-langkah Rasulullah dengan fokus dalam profesi sebagai mahasiswi. Ya kan, bela negara itu kan ada macam-macam indikatornya. Salah satunya adalah yakin akan ideologi Pancasila. Jangan mau tuh seperti kemarin kita lagi lockdown ini ada lagi yang menginginkan Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila, ya kan, dimanfaatkan. Ya betul, itu yakin akan ideologi Pancasila ya. Kelihatan di situ alim ulama yang tadinya mohon maaf mereka fokus di dalam bidangnya masing-masing, akhirnya ketika ada itu, wah semua bersatu ya Ustadz ya. Nah seperti itu. Itu namanya tadi Bu, sukses sesuai profesi masing-masing, yakin akan ideologi Pancasila. Kemudian rela berkorban. Ya rela berkorban tadi mungkin sedekah ya. Sedekah ini memberikan sedekah harta kita, rela berkorban. Contohnya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Ya ketika ada yang membahayakan negara kita ini, segera lapor yang terdekat, RT, RW, lurah, dan sebagainya. Kemudian apalagi cinta tanah air, ya kan? Ya sudah jelas ini. Dan juga kekuatan fisik untuk bela negara. Kita harus sehat. Nah ini COVID ini adalah juga merupakan ancaman laten bagi kita. Ini sebetulnya juga harus sehat, kita harus kuat menghadapi ancaman tersebut, gitu Bu. Jadi kembali lagi Ananda fokus di dalam profesi saja, berikan yang terbaik. Ya Bu ya? Iya. Jadi kita ini ya Mah, sesuai dengan porsi kita ya Bu ya. Betul. Kalau pemimpin ya mungkin suksesnya pemimpin ya seperti apa itu ya, yang penting amanah dan kita harus punya komitmen. Iya, punya komitmen seorang pemimpin seperti apa, dan kita sebagai warga negara yang biasa ya jalani sesuai fungsi kita. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu. Ini masih banyak sekali ya chat yang masuk ya Bu. Aduh, kita harus memilih juga nih karena terbatasnya waktu juga kita ya. Jadi nanti mungkin saya pilih yang menyerupai, yang mirip-mirip pertanyaannya. Nanti mungkin mohon maaf tidak kami bacakan semuanya. Ini chat yang masuk ya. Ini ada berikutnya Bu, ada dari Nazar ya, dari Pak Nazar di Cimanggis Bu. Beliau menanyakan begini Bu. Apakah sukses akan selalu meraih kebahagiaan? Duluan mana yang harus didapatkan? Apakah sukses dulu, kemudian bahagia, atau sebaliknya bahagia dulu baru sukses, atau sukses dulu baru bahagia, atau memang tidak ada hubungan antara sukses dengan bahagia? Itu tidak ada hubungannya sebenarnya, Bu. Bagaimana, Bu? Sukses dan bahagia. Iya. Ada anekdot katanya kalau kecil bahagia, kalau dewasa punya harta, kalau sudah tua poya-poya, senang-senang, kalau udah masuk kubur masuk surga. Kan semua sukses itu ya. Siapa sih yang nggak kepengen itu gitu. Apalagi Bu di masa pandemik ini segala sesuatu terlockdown-kan ya Bu ya, seperti kita usaha apa begitu ya Pak Ustadz.
Ya, kita memang kreativitas kita, IQ kita, dengan spiritual kita tentunya bisa kita manfaatkan untuk warga sekitar. Artinya sambil kita ikhtiar mencari rezeki, kita juga manfaatkan ilmu kita yang ada. Kita membuat seperti ini nih, webinar seperti ini sebetulnya juga ada mungkin royaltinya kalau ada ini ya YouTube dan sebagainya ya Pak Ustadz ya. Nah, itu seperti itu Betul. walaupun sedikit tapi tetap mengalir. Lalu apalagi dalam kesuksesan itu untuk bahagia ya tentunya kalau menurut saya sih itu seperti telur atau ayam duluan nih atau ayam gimana sih? Ayam duluan apa telur duluan gitu. Sama-sama. Jadi seperti itu sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan dan berdiri sendiri itu saling kesinambungan, simbois mutualisme. Jadi artinya supaya kita bahagia, kita punya ilmu apa nih? Kita refreshing yuk buat kerudung atau buat masker atau buat makanan atau buat kue dan apa segala macam yang kira-kira kita senang gitu. Kita enjoy begitu. Yuk produktif, kreatif. Nggak punya modal. Ya udah kalau nggak punya modal ya mungkin yang semampu kita modal yang kecil-kecil dulu tapi konsisten gitu. Maksudnya tadi tuh konsisten ya yang terakhir tuh ya. Istiqomah gitu. Nah, yang penting istiqomah kan tidak ujuk-ujuk juga pengusaha besar yang sukses itu tidak ujuk-ujuk dia juga punya modal besar di awal enggak kan. Dia yang penting istiqomah begitu. Oh, kita buat ini, yuk tinggal cari pemasaran. Ayo kita bantu pemasaran. Seperti kemarin saya jualan telur kan Bu dia. Saya jualan telur Pak Ustadz, telur bebek gitu luar ya. biasa nih. Begitu ngisi-ngisi pandemi teman-teman ibu-ibu ngaji ya kan ngisi ya seperti itu ya. Kita berikan kepada teman-teman kita yang lebih mampu gitu. Nah, seperti itu. Insya Allah ya Bu, kalau sukses itu pasti ininya pasti kita bahagia ya. Kalau kita sukses pasti otomatis itu pasti bahagia. Ya. Maaf Bu, mungkin karena kita ngejar waktu nih, jadi kita kebut-kebutan dengan pertanyaan berikutnya Bu ya. Ada pertanyaan lain Bu dari Dwi Arianti, Mbak Dwi Arianti mungkin ya. Tanya gini Bu. Di masa pandemi seperti sekarang ini, menurut Ibu, apakah ukuran sukses untuk bisa melaluinya? Bu, masa pandemi ini. Gimana Bu? Kurang tadi suaranya hilang, maaf. Gini Bu, pertanyaannya gini dari Ibu Dwi Arianti menanyakan di masa pandemi sekarang ini apakah ukuran sukses untuk bisa melaluinya? Jadi bagaimana kita melaluinya supaya di masa pandemi ini kita tidak mengalami hambatan dan kesulitan mungkin maksudnya begitu ya Bu. Ya baik. Baik Bu Dwi, terima kasih bagus banget nih pertanyaannya. Ya tadi ya saya contohkan. Jadi kita memang harus senang dulu lah, ibaratnya niat kita senang, baru kita melakukan suatu kreativitas yang kita senang di bidang kita. Misalnya kalau kita senang masak, ya udah yuk kita bikin apa, kita mau masak apa, kita distribusikan kepada teman-teman yang mungkin dari segi materi lebih beruntung kan. Oh iya kita ini gitu kan. Ada nilai tambahnya, ada nilai jualnya gitu Bu. Mungkin membuat masker atau membuat bunga. Ketika ini mau Natal kan, mau Natal yuk kita rangkai-rangkai bunga gitu kan, atau mau Lebaran bikin apa yang kita senang saja, lalu kita pasarkan ke teman-teman kita dulu, link-link kita, dan akhirnya membuahkan hasil dan mempunyai nilai gitu Bu. Tapi itu sesuai dengan hobi kita gitu. Cari dulu, gali dulu hobi kita di mana. Oh, saya nggak punya modal, kumaha ya Bu Tati. Ya semoga modal ya sarua atuh teh gitu modal. Saya juga pinjam-pinjam cenah meureun gitu ya. Ya enggak, modal niat itu Bu, niat itu sudah modal yang luar biasa. Ya, kemudian betul. Proses, itu modal utama loh niat. Nah, itu. Lalu ternyata ada ini baru kita bisa sharing lah, bantu dengan teman-teman. Mau di mana? Kita mau bantu bagaimana? Orang dia juga belum mulai, belum ini kan nanti dikira kita
kebaikan, relawan banget gitu kan. Nah, kalau udah berjalan terus kurang ini kurang itu, ayo kita bantu gitu ya. Maksudnya ya kita link ini sebetulnya kita hablum minanas atau tadi silaturahmi itu sebetulnya arahnya ke sana gitu. Yuk kita cari sesuatu yang kira-kira mendapatkan nilai untuk kita, diri sendiri, keluarga, organisasi dan lingkungan. Jadi kita produktif lah, punya jiwa produktif gitu Bu, gitu. Tapi kalau ada kendala ya kita bisa bicarakan sama-sama gitu. Menurut saya sih seperti Iya. itu, dilaksanakan dulu, niat dulu, Iya. laksanakan dulu. Jadi Iya, istilahnya sukses itu kan sebenarnya dari hati kita ya Bu ya. Kalau kita betul. merasa memang istilahnya sukses bukan berupa materi aja, sebenarnya ya Iya. Kepuasan batin. kepuasan batin kita itu sudah Iya. termasuk sukses. Oh, Jadi jangan sukses, dinilai dari bahagia, luar uang biasa. atau materi ya. Iya, Bisa betul, Ibu. Apalagi ada nilai materinya ya, Bu. Kita bisa beribadah lebih dengan lebih nilai lebih materi itu. Beribadah lebih ya, senang Bu ya Bu. ya. Iya, Iya, iya. betul. Ya, makasih Ibu. Ini kita lanjut lagi pertanyaan berikut ya Bu ya. Ini dari Dani Adi Prayogo di Jawa Barat Bu. Ya, baik. Eh, Beliau menanyakan begini Ibu, bagaimana sih cara memandang sukses seperti mengerjakan suatu bisnis atau bekerja agar orang-orang itu terkesima dengan produk kita gitu Bu. Jadi terus seperti apakah yang menjadi penghambat kesuksesan dari diri kita sendiri gitu Bu. Jadi dia mungkin akan Ya, menghasilkan suatu produk oke. yang orang lain terkesima dengan produk dia. Iya. Terus Iya, tapi baik. mungkin hambatan Baik, apa Bu, yang ya. membuat orang tidak sukses ya? Baik, Bu Dia, untuk Mas Dani Adi Prayogo di Jawa Barat, memang cara kita memandang kesuksesan dalam berbisnis ini agar orang terkesima dengan produk kita, yaitu tadi Mas Dani harus ada kreativitas. Artinya kreativitas itu, tadi kan saya berikan contoh tuh orang yang terjatuh di dalam lubang, yang tidak punya kreativitas kan nungguin SOS aja pertolongan ya kan. Tapi kalau yang dia kreativitas, dia membuat tangga untuk dia berdiri ke atas seperti itu. Nah, itu anekdot seperti itu sebetulnya sudah merupakan filosofi sukses juga Mas Dani. Misalkan Mas Dani udah berjalan nih bisnisnya. Nah, kalau sudah berjalan, bagaimana orang itu biar bisa terkesima, ya itu harus banyak silaturahim, membuat kreativitas. Misalkan dalam lockdown ini, pandemik ini, ya bisa melalui chat-chat gini, atau mengadakan seminar atau sosialisasi lewat webinar, supaya apa namanya orang tahu, kemudian dan terkesima. Kan kalau tak sayang, tak Tak kenal kenal maka tak maka tak sayang, kan sayang. gitu tadi Bu Dia ya. Iya. Jadi Mas Dani ini belum memperkenalkan produknya sehingga orang tidak terkesima. Jadi ya sebaiknya melalui acara chat seperti ini gitu. Coba kalau memang sudah ada produk ya gitu disampaikan, kita diundang, dikasih lah gitu. Nanti kita coba lihat ya teman-teman semua Betul. gitu. Barangkali Suruh kita bisa suruh kirimkan sharing. ke Pak Hari saja, Bunda, produk Pak Nah, Dani. Nanti gitu. Sampel ditampilkan di sampelnya ya Pak. webinarnya. Sampelnya kirimkan ke Pak Dani tuh. Sampelnya apa nanti pada maaf Pak Hari nanti yang Promosikan deh. mensosialisasikan. Nah, betul bagian Siap promotornya Pak Dani, beliau. siap. Siap tuh, bagus sekali gitu. Iya. Wah, luar biasa. Terus penghambat sukses itu apa? Ya itu tadi Mas Dani, penghambatnya itu adalah apa ya? Pertama, niat mungkin tidak kuat. Kedua, kurang tadi kreativitas, kurang menarik, ya kan produk kita. Terus ketiga, kurang sosialisasi. Ini nanti Promosi. kita analisa lah dari sudut pandang indikator-indikator peluang, ancaman, kemudian kelebihan produknya Pak Dani, kekurangannya apa, itu harus diindikasi atau dicari lah, Evaluasi. di indikatornya ya. Itu seperti itu, evaluasi diri, penghambat kesuksesannya itu. Oh, sudah ternyata Bu, sudah kami evaluasi sudah ini kok masih terhambat juga. Ya udah berarti kekurangan sama ancaman lebih dominan. Nah, kekurangan dan ancaman disitulah Mas Doni harus cari follow up atau jurus-jurus jitu mengesampingkan kedua faktor
kelemahan dan ancaman tersebut. Dan jangan lupa sedekah, Mas Dani. Insya Allah deh. Ya, insya Allah dulu saya yatim piatu, Pak Ustadz, umur 3 tahun saya udah yatim. Tapi ketika saya sekolah dasar, ya saya melihat anak-anak yatim yang lain, saya nggak punya uang, ya ini bukan promosi ya, bukan cerita. Jadi saya tidak punya uang, mereka ulang tahun. Saya pengen memberikan kebahagiaan ke dia, walaupun hanya satu coklat, bungkus coklat saja begitu, permen, sugus, dulu kan seperti itu. Tapi subhanallah ya, dengan hati ikhlas dan rela dan juga rasa sepenanggungan, sependeritaan, alhamdulillah langkah-langkah kita itu dimudahkan sama Allah. Dan jangan lupa sebut nama Allah dimanapun kita berada. Nangis pun, senang pun Allah sebut. Jadi insya Allah lah langkah kita itu dimudahkan sama beliau begitu. Iya, iya, terima kasih Ibu narasumber. Kita dikejar waktu juga. Jadi ini kita teruskan ya Bu ya. Ada satu lagi pertanyaan yang bisa dijawab ya Bu ya. Ini dari Raden Mas Sadono Bu. Beliau menanyakan begini Bu, bagaimana menilai orang sukses atau tidak karena kehidupan yang multidimensional ya, dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan, latar belakang yang berbeda-beda. Jadi misalnya lulusan dari S1 kan tentu berbeda dengan lulusan yang mungkin SMA atau mungkin dari yang bagaimana kita melihatnya Bu? Ya Bu, baik untuk Mas Raden Sadono, memang kehidupan multidimensial tadi sudah saya katakan ya, latar belakang ekonomi dan pendidikan semua orang itu berbeda. Ya kan, lulusan SMA dengan S1 tentu berbeda dari kesuksesannya. Nah, sekarang lihat lagi filosofi sukses menurut yang lulusan SMA sama S1 itu yang mana? Banyak kok yang tidak lulus SMA, bahkan Bu Menteri Kelautan kita, Bu Susi. Halo Mas Sadono itu beliau menjadi menteri, ya kan? Nah, beliau dilihat dari kesuksesan profesi, karir beliau sukses. Nah, itu dari segi materialistis yang idealis. Tapi dari religius, apakah beliau sukses? Begitu. Nah, itu harus dilihat lagi. Yang S1 juga banyak kok, Mas Dono, yang dari segi materi belum beruntung, dari segi karir belum beruntung. Nah, ini. Jadi memang kembali ya ke rukun iman ya. Rukun iman itu yang terakhir adalah percaya akan takdir. Ya enggak, Pak? Bu, benar enggak? Nah, kita udah berusaha nih, udah kerja keras, kerja cerdas, tapi belum kerja ikhlas. Tapi juga mungkin sudah kerja ikhlas juga ya. Udah nih, saya udah ikhlas kok, saya hasilnya terserah Allah. Nah, kembali lagi, tapi kita masih belum apa yang kita inginkan atau cita-citakan belum tercapai, ya sudah kita percaya akan takdir gitu. Jadi jodoh, maut, dan takdir, ya kan, jodoh, rezeki, maut, takdir ya apa? Nah itu jodoh, rezeki, maut. Ya, jodoh, rezeki, maut, Allah yang menentukan. Itu Allah yang tahu. Itu juga sudah ditulis ketika kita dihembuskan nafas di dalam perut ibu kita waktu 4 bulan. Jadi mohon maaf, jangan pesimis deh kalau hidup itu udah ada yang ngatur. Misalkan orang mau bilang begini, biar saja. Kayak Ibu Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami, kan banyak tuh yang memfitnah begini begitu, biarkan saja, Allah sudah menginginkan seperti itu, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad juga kecil, juga yatim, tidak bapaknya sudah mendahului juga, tapi kan beliau biasa-biasa saja. Istrinya beliau juga Ibu Khadijah juga dulunya orang kaya raya, dan beliau rela menjadi biasa-biasa saja dari segi materi, tetapi kaya dari segi spiritual, karena hartanya digunakan untuk syiar agama suami, mendukung suami. Dia merasa kaya tetap secara religius. Emang secara materi beliau akhirnya jatuh, hartanya itu jatuh miskin lah. Sekarang saya tanya lagi, di dalam Al-Quran apakah ada miskin?
Nih, misalkan contoh nih, hitam dan putih. Kita berpasang-pasangan ya, laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, kaya dan miskin. Ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada, adanya kecukupan. Jadi yang membuat miskin itu adalah bukan Allah, diri kita sendiri dengan tadi itu musuh kita yang sesungguhnya adalah apa tadi itu nafsu. Nah, yang membuat kita itu. Jadi nggak ada miskin dalam Al-Quran, ada juga kaya dan kecukupan. Nah, begitu Budi ya. Suaranya Budi ya. Budi ya, unmute. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu Tati atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan dari para audiens yang menanyakan melalui chat tadi dapat terjawab dan dapat terpuaskan nih dengan jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Mohon maaf ini karena kita waktu juga semakin bergerak terus ya. Saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu semua agar mengisi daftar hadirnya ya. Jangan lupa silahkan diisi. Nanti untuk Iya, ada satu lagi ya. Bu Dia, mungkin satu lagi dari Pak Daryono nih mengatakan idealnya sukses itu seperti apa. Oh iya Bu, karena ideal ya. sukses seperti apa ya Pak Daryono tadi kita berpedoman orang yang sukses secara ideal ya, berpedoman kepada tadi religius ya Pak, paham religius artinya ya kalau kita Islam berpedoman kepada Quran dan hadis. Kalau kita sukses idealis di bidang materialis, ambillah paham materialis yang idealis, bukan yang skeptis, yang cuma senang-senang semata, tapi materialis yang idealis. Jadi artinya gini, kita punya harta harus banyak. Jadi kan ada dalam Al-Quran kan bilang begini, Al-Quran mengatakan bahwa kejarlah duniamu, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kan berarti kita harus kaya dalam harta dong, gitu ya kan? Tapi sholatlah kamu, beribadahlah kamu, seolah-olah kamu besok akan mati. Gitu. Jadi sebetulnya sukses yang ideal itu, yaitu dalam Al-Quran adalah seperti itu. Iya. Iya. Idealis. Betul. Adanya keseimbangan ya Bu Dia ya. Iya. Bapak dan ya, Ibu. mohon maaf. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ya. Mohon maaf Pak Daryono mungkin terlewat tadi ya, ada pertanyaan Pak Daryono yang sudah dijawab oleh Ibu Tati, Ibu pembicara kita ya. Mungkin harus sukses itu kan harus sesuai dengan ajaran agama, tuntunan agama ya. Itu yang paling ideal ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, para audiens dan Ibu narasumber kita ya, akan sedikit merangkum dari apa pembicaraan kita tadi ya. Solusi saya ini berkenaan dengan materi ya. Dalam Islam kita tidak pernah membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin ya. Allah juga tidak pernah melihat dari keluarga mana kita berasal dan seberapa kaya diri kita. Yang akan menjadikan tolak ukur dalam sukses menurut agama Islam adalah amal ibadah kita. Jadi sejauh mana orang itu berguna bagi orang lain dan lingkungan. Zoom Bapak mati nih. Kan itu sukses itu tidak hanya di dunia tapi sukses juga di akhirat. Mungkin itu ya Bu Tati ya yang saya dapat tarik dari hasil obrolan kita tadi ya. Bincang-bincang kita dan hasil diskusi dengan para audiens semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sesi diskusi telah selesai dan berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik ya. Semoga nanti apa yang telah diperoleh tadi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Untuk itu saya haturkan terima kasih banyak kepada Ibu Tati selaku narasumber pembicara ya. Ya mohon maaf, kesalahan adalah dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas ilmunya Bu. Kita jadi tahu sih tentang apa itu maksud makna dari arti sukses dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Juga terima kasih kepada audiens yang telah hadir dan mengikuti dengan setia mengikuti sampai akhir acara dengan antusias mengirimkan pertanyaannya kepada Ibu narasumber. Juga terima kasih banyak kepada penyelenggara Bapak Hari beserta stafnya yang telah memfasilitasi kita Pak sehingga acara ini dapat terselenggara ya Pak ya. Terima kasih banyak.
sekali lagi tadi saya di awal kan membacakan pantun ya untuk Ya. Pak Abdul. Kalau cuma di awal, berarti di akhir pun saya harus tutup dengan pantun lagi nih Pak ya. Dan rekan-rekan ini pantun dari saya nih. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli ragi. Teman pamit sampai di sini, lain waktu kita ketemu lagi. Are, kakak, Saya bukan Dieswati main. selaku pemandu undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada host kita Bapak Hari. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mau semuanya. lagi Pak Ya, Kopi. kedai kopi Amin. kapan Iya, nih Pak, mau ayo, ngundang? Kapan? Ayo rekan-rekan yang mau berkunjung ke tempat kami, sini Ayo bersilakan. Mbak Dwi, kita ke kedai kopinya Bu Dia. Inspirasi. Halo Mbak Prima Subhanallah. Karyani. Ya, siap Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Tati, Bunda Dia yang sudah membawakan materi dengan sangat luar biasa. Adem gitu rasa hati saya ini. Saya Waduh. sampai lupa absennya belum dibagikan ke Oh peserta. iya, gimana tuh Pak Ustadz? Ya Allah, kasihan. Iya. Ya, langsung aja lah Baik sertifikatnya Bapak dikirim. Ibu, Ayah Bunda semuanya, tentu terima kasih yang tiada terhingga untuk kedua narasumber kita. Rasanya saya harus meminta pada Bapak Ibu peserta semuanya, jangan live dari grup karena kita akan ada sesi akan ada seri 2-nya penerapan filosofi sukses ini dengan analisis SWOT-nya ya, dengan Ya, analisis ROT-nya. Nah, ini kita Kebetulan- langsung terapkan nih. Misal sih, saya rasa itu langsung jadi orang sukses itu. Wis. Iya, nanti pemandunya Bu Dwi nih Pak nih, Bu Dwi Arianti. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, sebelum saya tutup, saya ingin menyapa Bapak Yanda Wira. Tampaknya beliau punya keahlian khusus dan nanti insya Allah saya akan hubungin beliau untuk menjadi narasumber kita. Terus ada dari Ibu Anissa dari Perbanas. Terima kasih dari Perbanas. Nyamsilaturahim pertama dulu ya. Kita bersilaturahim di narasumber dan kerjasama narasumber. Terima kasih, semoga nyambung terus. Dan Bapak Ibu peserta semuanya, terima kasih atas perhatiannya, atas infak, sodako, dan amal jariahnya. Semuanya kami berikan untuk panti asuhan kita. Dan sekali lagi kami sampaikan di sini banyak anak-anak terlantar yang tidak ada rumah, tidak orang tua tempat kembali, itu sangat menyedihkan. Dan yatim, yang yatim kan jelas ya keyatimannya. Yang paling menyedihkan adalah anak-anak terlantar. Baik Ayah Bunda, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Pak Ustadz izin boleh foto bersama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto dulu izin Pak Ustadz. Oh iya, monggo silahkan. Foto bersama dulu Bapak dan Ibu, mohon dibuka. Dibuka kameranya Bapak Ibu, silahkan. Kameranya, karena ini bukti kehadiran. Ayo. Ada 2 pack ya Bun? Iya, ada Mbak Eti, Mbak Ibu Binti, Pak Nanang. Baik, Saya hitung, ayo. 1, Sudah cukup. 2, 3. 3. Ya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih. Salam Ya, sukses Bapak Ibu selalu. semuanya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih ya. Sami-sami Bunda. Ketemu lagi Pak Hari. Terima kasih. Ditunggu Amin. kehadirannya kapan Pak? Insya Allah, saya agendakan dulu dengan pengurus. Ya, Ini boleh. untuk sesi kedua mohon ditunggu kehadirannya lagi ya. Nanti ada apa? Oh iya betul. Ada tips-tips berikut. Tati, Ya, Bu terima Dwi. kasih. Bu Dia, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Mis. Nanti jumpa lagi di seri keduanya. Terima Semua teman-teman kasih. di sini. Ya. Terima kasih, Bu. Dengan Bu Dwi. Kamis. Terima Ya. kasih. Iya, makasih semua. Terima Pak Tati. kasih.
Hitung. Terima kasih. Ada lagi nggak? Ya, udah. Makasih. Pak Daryono, makasih ya Pak Daryono. Pak Daryono, Pak Makasih Pak Mis. Daryono, Pak Janda, Pak Pak Sadono, Nis, terima kasih Bu semuanya. Istiani, Pak Nazarudin. Nanti Pak Daryono bisa jadi narasumber. Berkenan? Pak Misyanto. Ayo, keluarkan jurus-jurus penelitiannya. Siap. Bisa diekspos di sini hasil teror tahun kemarin. Ya. Ya, dapat ini nanti sertifikat pembicara 3 kan? Kalau di kami 3. Kalau di LIPI berapa? Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz semua. Assalamualaikum Pak Mis. Semangat terus ya. Bu Eti, Pak Yanda, Pak Nazar. Izin live ya. Izin live. Ada. Itu biasa karena aku mau rumahnya kalau ada beliau